مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ajaran pertama, perhatikan sebelum ke mandi janabah. Ajaran pertama, Nabi SAW tidak ditemukan di dalam riwayat berhubungan badan atau seksual di siang hari, selalu di malam hari. Ya. Bila Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya, itu selalu di malam hari. Jadi kalau bapak ibu ingin mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah, maka usahakan semaksimal mungkin kalau ingin melakukan hubungan, lakukan di malam hari, bukan siang. Oke, baik. Sekalipun tidak ada larangannya, tapi Nabi mengajarkan di malam hari. Teruskan. Kemudian setelah masuk kamar mandi, akan melakukan mandi. Setelah selesai, bukan wudhu ya, masuk kemudian akan mandi. Bagaimana cara mandinya? Dan mandi itu disebut dengan mandi apa? Dalam istilah fikih, mandi setelah berhubungan suami istri itu disebut dengan mandi janabah atau mandi junub. Saya tulis bahasa Arab ya. Mandi janabah atau junub. Bukan janub tapi junub. Kalau janub itu artinya selatan, shimal utara. Kalau junub itu mandi yang dilakukan setelah berhubungan. Perhatikan, janabah atau junub itu terambil dari kata al-janbu, janabah. Yang berarti sisi satu bagian atau pinggir tertentu. Sisi satu bagian atau pinggir tertentu. Karena itu orang Arab kalau mengatakan saya di satu sisi, kamu di sisi yang lain. Ana fi hadzal janib wa anta fi janibin akhar. Jelas ya? Satu bagian tertentu. Kalau ini ingin dijamakkan, maka jamaknya menjadi junub atau jawanib. Jelas ya? Sifatnya disebut dengan janabah. Jelas sampai sini? Baik. Kenapa mandi itu disebut dengan mandi janabah? Beda dengan mandi yang biasa. Ingin memberi kesan bahwa dalam mandi itu semua sisi, semua bagian yang ada dalam tubuh kita itu mesti tersapu dengan air. Jelas ya? Jadi bukan seperti mandi biasa yang mungkin sebagian ada yang tidak terbasuh. Disebut dengan janabah, semua sisinya mesti terbasuh. Tulis hadisnya. Aisyah, hadis Al-Bukhari, nomor hadis 248. Hadis Al-Bukhari, nomor hadis 248. Al-Bukhari 248. Muslim, nomor hadis 316. Saya ajarkan caranya bagaimana Nabi mengajarkannya. Ini hadis riwayat Aisyah. Nanti yang kedua dari Maimunah binti Al-Harith. Mohon Bapak ya, Ibu fokus di sini. Barangkali sudah puluhan tahun ada yang keliru kita. Oke. Pertama, hadis riwayat Aisyah dulu. Rasulullah SAW ketika beliau hendak mandi janabah, itu yang dilakukan adalah menuangkan air dulu, membasuh kedua tangannya. Ya? Jadi dua tangannya dulu dibasuh. Kemudian setelah itu, ini gambaran umumnya, beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Jelas sampai sini? Basuh tangan, berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang ketiga, dari bejana yang sudah disiapkan itu, kalau kita mungkin gayungnya sudah ada, mengambil sebagian air, kemudian menyela-nyela rambutnya, diratakan dengan tangannya. Jadi tidak langsung menyiram air Pak ya. Tidak langsung menyiram air Ibu ya. Jadi yang pertama ingat, air diambil untuk basuh tangan kita dulu. Yang kedua apa? Berwudu seperti wudu untuk salat. Sebentar Pak, itu riwayat hadis Maimunah. Oke, saya sampaikan bagian pertama dulu. Nanti diperinci di Maimunah binti Al-Harith. Yang kedua apa? Berwudu dulu. Yang ketiga apa? Menyela-nyela kepala atau rambut ya, rambut kita. Yang keempat, kemudian mengambil air, membasuh, menyiramkan di kepala keseluruhan. Belum ke sini dulu, belum ke badan ya. Baik. Saya ulangi pelan-pelan. Satu, mencuci tangan. Kedua, berwudu seperti untuk sholat. Ketiga, menyela-nyela rambut, meratakan keseluruhan. Keempat,
menyiram rambut keseluruhan di kepala. Setelah itu baru disiramkan secara keseluruhan. Jelas sampai sini? Disiramkan secara keseluruhan menggunakan sabun dan seterusnya. Ini gambaran hadis yang pertama yang umum sifatnya. Oke, baik. Coba kita lihat. Di sini. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ini riwayat siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang Nabi SAW ketika tinggal di rumah Maimunah, okay, kemudian setelah itu berhubungan dengan Maimunah binti Al-Harith, salah satu istri beliau. Kemudian Nabi SAW melakukan mandi janabat saat itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Maimunah dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di Al-Bukhari nomor hadis 265. Perhatikan. Sebentar, saya menyimpang dulu pelan-pelan. Ibu masih ingat Bapak kisah Ibnu Abbas itu? Anaknya usia berapa tahun? Baik, silahkan cek pertemuan kita yang lalu, hadis Abu Daud nomor hadis 1365 itu ya. Ibnu Abbas dalam usia 4-5 tahun itu memaksa ingin tinggal di rumah bibinya Maimunah. Jadi Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Tinggal di sana, ingin melihat bagaimana sifat bangunnya Nabi dari tidurnya sampai tahajud. Saya pernah terangkan ini ya. Baik. Ibnu Abbas memperhatikan itu, berdiri di depan kamar Nabi, diperhatikan bagaimana kira-kira Nabi bangun tidurnya. Sampai kemudian tahajud, diajak beliau untuk menunaikan tahajud. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kelak kemudian hari, Ibnu Abbas ini karena sungkan bertanya kepada Aisyah kan, kalau Maimunah itu bibinya, bertanya kepada Maimunah bagaimana caranya Nabi SAW bermandi janabat. Disinilah muncul bagian yang kedua yang lebih terperinci. Satu, kata Maimunah, Nabi SAW bila hendak beliau bermandi janabat, perhatikan, satu, mengambil air dengan tangannya, okay? Lalu kemudian mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Okay? Nah, kalau Bapak tadi sampaikan, kalau ingin cari referensinya, itu bukan riwayat yang Aisyah, tapi riwayat Maimunah binti Al-Harith. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, hampir mirip dengan yang tadi, menyela-nyela bagian rambutnya. Okay? Bagi perempuan, ada dua cara. Boleh diikat, dikepang, karena Maimunah itu juga pernah diikat, dikepang. Langsung bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saat mandi perlu aku uraikan rambutku? Kata Rasulullah, tidak perlu, cukup kamu guyur semuanya itu, dan bila telah merata sah mandimu. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah diratakan, lebih baik kemudian bisa diuraikan. Setelah itu selesai, kemudian diguyur, selesai sampai sini, baru kemudian berwudu seperti wudu layaknya sholat. Tapi kaki belum dibasuh. Kaki belum dibasuh. Saya ulangi, ambil air, basuh kemaluan dengan tangan apa? Kiri. Setelah itu menyela-nyela kepala. Setelah itu ambil air, kan? Basuh, baik siram, berwudu seperti layaknya wudu akan sholat, tapi kaki kita belum dibasuh. Jadi cuma sampai telinga ya. Baik. Setelah itu siramkan secara keseluruhan. Terakhir setelah selesai baru cuci kaki. Jelas sampai sini? Nah, ini bisa ditemukan di Al-Bukhari nomor hadis 265. Nah, dari sinilah kemudian ulama menggabungkan kedua hadis ini, dibuatlah susunan yang lebih lengkap. Pas ya? Baik, jadi dari yang pertama kalau kita gabungkan dua hadis ini, pertama mengambil air, cuci tangan dulu, riwayat Aisyahnya. Setelah tangan dicuci kemudian mencuci kemaluan. Setelah itu selesai, ada yang terlewat tadi, kalau di zaman Nabi setelah mencuci kemaluan dibasuh dengan air, lalu Nabi menepuk-tepukan ke tanah atau ke tembok ya. Itu maksudnya menghilangkan barangkali sebagian kuman-kuman yang masih menempel. Sifat tanah kan bisa menghilangkan, karena dulu belum ada sabun seperti sekarang. Kalau Bapak ingin ikut, Ibu ingin ikut sunnah Nabi, ikuti dengan cara yang cerdas. Jangan setelah dibasuh tempel-tempelkan ke tembok begini. Cukup pakai sabun, dicuci dengan sabun. Saya ulangi dari awal, tangan dibasuh dulu, basuh kemaluan, kemudian cuci dengan sabun. Setelah itu sela-sela kan, baik ya, sela-sela, basuh kepala keseluruhan, berwudu seperti layaknya untuk sholat sampai kakinya. Satukan, sampai
kakinya. Baru setelah itu dibasuh secara keseluruhan, mandi dengan rapi. Kalau sudah dilakukan tidak perlu wudu lagi. Ya, tidak perlu wudu lagi. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya perlu setelah mandi janabat itu berwudu kembali?" Kata Nabi, harus seperti mandi apa lagi untuk membersihkan? Bahasanya metafor, harus seperti mandi apa lagi? Artinya setelah wudu setelah mandi tidak perlu wudu lagi. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jelas, kita berhenti dulu di sini, kita diskusi dulu. Nanti bila tidak ada pertanyaan, kita bahas 5 sampai 10 menit sampai keluar kamar mandi. Kalau ada pertanyaan barangkali kita bisa uraikan atau dalami dulu. Silakan, Pak. Dari depan dulu. Ibu yang ada ingin bertanya nanti silahkan. Setelah itu dari belakang. Setelah ini kalau ada yang ingin dituliskan silahkan disampaikan ke depan. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya sedikit aja Ustaz. Kalau seandainya kita pas wudhu itu, selesai wudhu kemudian batal gitu, kemudian kita wudhu lagi atau langsung meneruskan mandinya itu sampai dengan selesai, nanti kalau mau sholat baru wudhu lagi. Demikian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saat mandi, Pak ya. Saat mandi batal. Ini tahapannya. Jadi kalau kita ambil urutannya, setelah kemudian kita mengguyur kemudian berwudu, dalam proses itu batal. Misalnya apa yang perlu dilakukan? Baik. Kita telah ketahui bahwa hal-hal ada yang membatalkan wudu yang telah kita ketahui bersama. Saat itu batal maka diulangi dari awal untuk berwudunya saja. Untuk berwudunya saja. Karena kita masuk kepada tahapan wudu. Ya. Selesaikan itu, ulangi dari awal, selesaikan. Kalau kemudian setelah itu kita mandi secara keseluruhan, maka kemudian terpegang atau ada apa dan sebagainya, itu tidak memengaruhi wudunya. Tidak memengaruhi wudunya karena telah masuk kepada fase mandinya. Jelas sampai sini? Baik. Dan kalau sudah mandi tidak perlu wudu lagi. Sekalipun mungkin mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya saat mandi ada yang terpegang dan sebagainya, ya. Dalilnya At-Tirmidzi, hadis At-Tirmidzi nomor hadis 107. Ya. Jami' At-Tirmidzi ada yang menyebutnya Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 107. Bila sudah mandi tidak perlu wudu lagi. Jelas saya kira? Baik. Bapak tadi silakan sebentar Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, tadi kan katanya kamar mandi itu kan tempatnya setan. Kalau kita berwudu katakanlah mungkin di rumah kita nggak ada tempat wudu khusus, kita ngambil wudu di sana, itu gimana hukumnya? Kedua, waktu kita mandi janabah tadi, apakah setelah rambut kita basah, apakah mengikuti siram kanan dulu atau kiri atau langsung semua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berwudu, kalau kita memiliki tempat wudu, midhaat atau daratul miyah ya, itu maka sebaiknya dilakukan di tempat wudu. Tapi kalau tidak ada di kamar mandi pun tidak apa-apa. Karena Nabi pun kadang-kadang berwudu di kamar mandi, fil hammam. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi berwudu di kamar mandi. Karena itu diajarkan doanya bagaimana saat masuknya supaya dihindarkan dari pengaruh-pengaruh setan. Diboleh berwudu di kamar mandi dengan menghilangkan segala hal-hal yang buruk pada saat itu. Yang kedua, mendahulukan yang kanan kemudian mengikuti yang kiri, itu bagian dari adab. Bagian dari adab. Tapi di hadisnya tidak disebutkan apakah kanan dulu atau kiri dulu. Langsung mengguyur keseluruhan. Tapi ulama memberikan adab kepada kita, sebaiknya dilakukan yang kanan dulu, kalau sudah merata dengan baik baru yang kirinya, baru setelah itu keseluruhannya. Tapi kalaupun ada yang melakukan keseluruhan sekaligus, itu sudah dianggap sah. Jelas saya kira ya? Baik. Silakan Ibu. Baik. Haid dengan nifas, ataukah sama ataukah tidak? Baik. Ada sementara ulama yang menyamakan, tapi pendapat yang paling kuat yang membedakan. Pendapat yang paling kuat membedakan dalam beberapa hal tertentu saja. Beberapa hal tertentu saja. Bagian yang pertama adalah dipastikan dulu sudah bersih keseluruhannya. Sudah bersih keseluruhannya. Baik. Bagian yang kedua, kalau yang tadi mohon maaf mandi janabat membersihkan kemaluan, maka diantara mandi haid dan nifas itu membersihkan darahnya dulu. Ya. Sebagian kalau masih ada yang tersisa, selebihnya itu sama dari awal sampai akhirnya. Jelas ya? Baik. Ada yang lain? Ibu silakan dari dekat dulu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya.
Baik, baik. Ibu bagus Bu ya pertanyaannya. Saya pernah ditanya begini Bu. Ada seorang saat talim di Al-Azhar, seorang ibu bertanya pada saya, Pak, suami saya, maaf saya itu sakit sampai nggak bisa sholat dengan sempurna saat sakit itu. Apakah saat saya sholat dengan bertayamum dan terbaring sholat saya sah? Saya bilang, Ibu, sebelum bertanya berbahagia dulu dan bersyukur. Ibu sakit masih ingat sholat. Ada orang sehat nggak ingat sholat. Oke? Jadi ibu belum bisa baca, sudah ingat mau baca. Ada orang yang hafal bahkan tidak baca. Oke? Jadi bahagia dulu dengan itu. Bisa dilakukan dengan cara yang lain. Setelah ibu sambil berusaha menghafal sampai hafal, setelah itu boleh silakan setelah berwudu ibu baca dulu itu, kemudian resapi maknanya. Prinsip ayat itu sebetulnya bukan mengajarkan bacaan yang kita bacanya, tapi ingin memaknai pesan-pesan yang ada di sana, yang mesti kita ambil spiritnya, bawa dalam aktivitas yang akan kita tunaikan setelah kita bangun dari tidur itu. Itu maksudnya. Jadi kita dipaksa untuk mengingat setiap bangun tidur. Jangan sampai dari mulai bangun itu ada satu aktivitas tidak diniatkan karena Allah. Itu maksudnya. Kadang-kadang manusia kan suka lupa. Oke? Baik. Itu saya kira. Silakan Ibu dari belakang tadi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik pertanyaannya. Baik, mari kita lihat dulu. Cairan ini kan ada macam-macam ya. Kalau laki-laki nanti ada mandi, ada madhi, itu berbeda ya. Hadis Nabi SAW, bila cairan bertemu dengan cairan maka wajib baginya mandi ya. Maka bermimpi bapak keluar misalnya cairannya terlihat ya, yang sudah kita pahami, maka wajib mandi. Kalau suami istri sekalipun misalnya maaf ya tidak terhubung di antara keduanya tapi mengeluarkan cairan, itu juga wajib mandi ya, di antara hubungan seksual itu. Sekarang ada pertanyaan yang sangat bagus. Bila kemudian telah mandi, selesai gitu kan, keluar itu, maka apa yang perlu dilakukan? Mandi lagi atau tidak? Kita lihat dari sebab keluarnya. Lihat dari sebab keluarnya. Kalau keluarnya itu didasarkan pada pikiran-pikiran yang kurang baik tadi, muncul ini dan sebagainya, atau bahkan sesuatu yang dilarang, maka diulang dia. Tapi kalau misalnya itu mengalir begitu saja, tidak diketahui, cukup dibasuh kemudian berwudu kembali. Cukup dibasuh, berwudu kembali. Dan pendapat kedua itu yang paling baik. Jelas ya, saya kira. Baik, silakan Pak. Apakah wajib hukumnya sebelum mandi junub berwudu? Baik, apakah wajib hukumnya sebelum mandi junub itu berwudu? Para ulama berselisih pendapat di sini, tapi pendapat yang paling kuat hukumnya tidak wajib. Dan sah sekalipun dia tidak berwudu, mandinya tetap sah. Apa dalilnya? Buka Al-Maidah surat kelima ayat ke-6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian telah berhubungan suami istri, melakukan junub, fattahharu, maka mandi besarlah dengan bersuci. Tidak disebutkan wudunya. Kenapa tidak disebutkan wudunya? Ayat ini kan membagi kepada 3 bagian. Satu, ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ra'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bagian yang pertama, kan? Bagian yang kedua, ketika tidak menemukan air, maka diminta untuk bertayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, kan? Bagian yang ketiga, kalau kita kemudian berhubungan, ingin kemudian melakukan mandi junub, redaksinya lain, kan? Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian melakukan hubungan suami istri kemudian mandi junub, cukup dengan bersuci secara keseluruhan, fattahharu. Nah, disinilah kemudian para ulama memberikan 2 penafsiran. Satu, kalau ada di antara kita yang tidak berwudu saat itu terlewat, mandi begitu saja, maka sudah dihukumi sah. Maka dihukumi sah. Nah, tidak perlu diulang. Tapi yang paling sempurna dan terbaik adalah mengikuti sunnah Nabi dengan berwudu terlebih dahulu. Itu sepakat ulama di situ. Saya kira jelas. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ini sangat bagus pertanyaannya, dan ini yang paling baik saya kira. Apakah kalau bangun dari tidur setelah berhubungan masih tetap membaca ayat Quran 10 ayat terakhir Ali Imran atau tidak? Oke. Ibu sekalian, yang paling baik di sini adalah kita tidak membacanya karena dalam keadaan yang belum suci saat itu. Sebelum kita mandi kemudian membersihkan diri. Adapun sunnah yang tadi berlaku, mayoritas ulama berpendapat kalau bangun secara wajar. Bangun secara wajar. Dan di saat itulah yang disaksikan Ibnu Abbas, Rasulullah bangun secara wajar, bukan bangun dari setelah menunaikan mandi junub. Jadi Nabi SAW setelah bangun keluar dari kamarnya, Ibnu Abbas itu langsung diajak wudu, langsung sholat. Ya. Dulu sholatnya masih 13 rakaat tahajudnya. Diajarkan Ibnu Abbas bagaimana cara sholatnya dan seterusnya. Jelas sampai situ? Baik, saya kira silakan satu lagi. Ustaz, bagaimana kalau kita setelah melakukan hubungan, apakah boleh kita makan atau minum sebelum kita mandi junub? Baik. Tidak ada larangan yang spesifik untuk itu, tapi para ulama dari akhlaknya sebaiknya meminta kita untuk tidak memakan atau meminum sesuatu dulu sebelum kita membersihkan diri. Oke? Karena badan kita masih dalam keadaan kotor, rizki Allah itu sangat baik, gitu kan? Kemudian memberikan sesuatu hal yang baik, tidak selayaknya sesuatu yang baik masuk ke dalam sesuatu yang kotor. Itu hanya bagian dari akhlak atau adab saja. Tapi kalau sekiranya ingin kemudian makan dan minum, larangannya pun tidak ada. Cukup kita membersihkan tangan, mencuci, kemudian minum dan seterusnya. Baik ya? Saya